Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sheba, Nurul, Chelsea, dan saya Nirmala menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ifit yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyajikan materi pada perkuliahan hari ini. Nah, di pembelajaran kali ini, kita akan berdiskusi bersama mengenai 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru sebagai upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, materi tersebut telah kami rangkum dalam beberapa poin berikut. Poin pertama, pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang memengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Jadi, kompetensi yang dimiliki guru akan menentukan bagaimanakah tingkat kualitas yang dimiliki siswanya. Poin kedua, yakni pengertian-pengertian dari 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogi guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina, karena kompetensi pedagogik merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek atau mata pelajaran. Selain itu, guru harus memiliki pemahaman psikologi perkembangan anak, sehingga guru dapat mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang bisa dilakukan pada anak didiknya. Dan guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Di lain sisi, guru juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak. Sehingga jika seorang anak atau peserta didik memiliki problem atau masalah yang dihadapi, maka guru dapat mengidentifikasi pendekatan apa yang tepat untuk menentukan solusi yang baik untuk masalah anak tersebut. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan jiwa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, yang mana kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh pendidik tersebut akan menjadi teladan atau batu pijakan bagi para peserta didik untuk menentukan dan membentuk perilaku yang sama dengan gurunya. Apabila yang dicontohkan oleh guru adalah perilaku yang baik, maka siswa juga akan mencontoh perilaku yang baik tersebut. Begitupun sebaliknya. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional itu juga merujuk pada proses belajar dan hasil belajar peserta didik yang bukan hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, tetapi sebagian besar itu ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka, sehingga guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya. Jadi, jika guru itu kompeten, kelas yang dibimbingnya tidak akan monoton. Poin ketiga, tujuan kompetensi guru meliputi 1. Pengenalan peserta didik secara mendalam. 2. Penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah. 3. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan, dan terakhir, pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Poin keempat, implementasi kompetensi pedagogik. Jadi implementasi kompetensi pedagogik di kelas itu seperti guru memberikan tugas-tugas yang ada di majalah yang belum selesai dikerjakan oleh anak-anak, baik itu tugas untuk mewarnai gambar yang ada di majalah maupun tugas untuk menulis kalimat yang ada di papan tulis. Jadi seperti kita memberikan tugas di papan tulis, kita menulis pertanyaan-pertanyaan di papan tulis sehingga anak-anak itu harus menjawabnya. Seperti itu. Adapun implementasi kompetensi guru di bidang kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri, yang kelak harus memiliki nilai-nilai moral yang luhur dan terpuji, sehingga dalam sikapnya akan terpancar keindahan apabila dalam sikap pergaulan, pertemanan, dan juga ketika melaksanakan tugas dalam pembelajaran. Implementasi kompetensi sosial guru dalam pembelajaran. Guru sebagai makhluk sosial hidup di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu kehidupan pribadi yang mendapatkan perhatian khusus di masyarakat. Segala aktivitasnya senantiasa dipantau terus hingga nama sebagai guru telah berakhir. Tetapi dalam hal statusnya hanya berubah, namun tetap orang menyebutnya sebagai guru. Itulah kuatnya peran dan status guru di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Pertama, terampil berkomunikasi, baik dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Sebagai ilustrasi, pada waktu rapat dengan orang tua siswa, guru menyampaikan sambutan di depan orang tua siswa harus memilih kata-kata yang santun, persuasif, memotivasi, dan berusaha menampung pendapat dan permasalahan yang disampaikan, tetapi kita berikan alternatif yang bagus dan berusaha menarik dan penuh perhatian agar orang tua siswa jangan tersinggung. Kedua, bersikap simpatik. Lakukanlah pergaulan dengan orang tua siswa sekalipun dalam pertemuan sebentar secara akrab, simpatik, misalnya dengan pertanyaan tentang nama orang tua siswa, tinggalnya di mana, berapa orang saudaranya, dan lain-lain yang sifatnya, tapi hindari pertanyaan yang mengarah pada pekerjaan. Ketiga, melakukan kebersamaan. Sebagai contoh, setiap kali ada peristiwa kematian di desa, guru pendidikan agama Islam membawa siswa kelas 5 dan 6 untuk mengerjakan sholat jenazah terhadap jenazah tersebut. Guru pendidikan agama menyiapkan bekal kepada siswanya untuk bisa melaksanakan sholat jenazah, sehingga apabila ada terjadi kematian di desa itu, siswanya bisa digunakan untuk mengerjakan sholat tersebut. Keempat, yang terakhir, memahami lingkungan sekitar. Contohnya, pada musim panen padi di sawah ada salah satu daerah di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kadang-kadang orang tua siswa datang ke sekolah untuk meminta izin agar anaknya yang laki-laki membantu menunggu hasil panen di sawah, sementara belum bisa diangkut atau dibawa ke rumah. Karena jarak sawah dengan rumah cukup jauh dan sarana transportasi menggunakan perahu dengan perjalanan mencapai 3 jam. Implementasi kompetensi profesional. Implementasi kompetensi profesional di kelas itu seperti guru yang pada bidang studi bahasa Indonesia itu harus menyiapkan kemampuan terhadap materi pengajaran bahasa Indonesia. Jadi salah satunya contohnya itu penguasaan materi ajar bahasa Indonesia yang ada di dalam kurikulum. Ilustrasinya itu seperti yang pertama, adanya penguasaan materi ajar bahasa Indonesia yang ada di dalam kurikulum, lalu peserta didik itu memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar bahasa Indonesia. Yang ketiga,
Peserta didik dapat memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait. Dan yang keempat, mampu menulis untuk berbagai macam keperluan. Yang kelima, mampu membaca berbagai macam bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan juga. Maksudnya mampu menulis untuk berbagai macam keperluan itu, kalau dalam studi bahasa Indonesia kelas 10 itu ada kayak teks negosiasi, maka di situ kita yang pertama itu ada penguasaan materi dulu, kita ada penjelasan materi terlebih dahulu, lalu memahami struktur pembangun dari teks negosiasi, lalu kemudian kita memahami hubungan teks negosiasi itu dengan kehidupannya kita, dengan lingkungan sekitar. Dan setelah itu kita bisa menulis atau membuat teks negosiasi sesuai dengan struktur yang telah dijelaskan. Lalu kita bisa membaca atau menentukan teks negosiasi itu seperti apa. Itu ialah implementasi dari kompetensi profesional. Poin kelima, kesimpulan. Guru adalah pilar pendidikan. Oleh karenanya, keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru. Itulah mengapa kompetensi guru setiap zamannya harus terus dikembangkan dan diperhatikan. Berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.